Assalamualaikum Sobat River, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat ya. Dan di video kali ini saya akan coba untuk memberikan tips bagaimana caranya untuk mengelem koral ke plug ataupun ke live rock. Singkat cerita, ini dikarenakan di akuarium saya yang besar ini banyak sekali potongan-potongan SPS kecil yang belum saya lem ke plug ataupun ke live rock. Dan dikarenakan saya memelihara hermit crab ini seperti yang di video, dan dia ini sedikit jahil, jadi kadang untuk plug ataupun SPS itu suka diangkat sehingga kadang suka sting satu sama lain karena posisinya berubah. Nah, oleh karena itu ini akan saya coba lem untuk SPS nya, dan semoga untuk sobat yang belum pernah mengetahui caranya seperti apa akan mendapatkan ide dan inspirasi dari video ini. Nah, ini untuk bahannya sudah disiapkan ya, ada beberapa potongan frag SPS yang sudah siap untuk ditempelkan, dan ini sebetulnya bukan hanya untuk SPS ya, berlaku juga untuk zoantid ataupun jenis LPS yang memang perlu untuk sobat tempelkan, jadi tidak hanya disimpan di dasar atau di pasir. Nah, untuk bahan-bahan yang disiapkan, yang pertama selain koralnya ini ada untuk super glue gel. Nah, pertanyaannya kenapa harus super glue gel? Apa nggak bisa nih pakai super glue biasa misalkan? Nah, karena kalau super glue biasa itu ketika ditempelkan ke dasar koral atau ke plug, itu nanti ketika masuk air dia akan buyar, akan pecah, jadi khawatir akan mengotori air. Sedangkan untuk super glue gel itu tidak. Nah, nanti bahan yang kedua ini yang harus disiapkan adalah epoksi putih, yang dimana ini adalah bahan utama untuk menempelkan koral ke live rock atau ke plug. Jadi untuk super glue itu hanya sebagai perekat untuk semakin kuatnya saja, tapi bahan utamanya ini epo putih. Nah, kenapa harus epo putih misalkan? Kenapa nggak beli langsung coral glue yang khusus untuk akuarium laut misalkan? Memang itu banyak dijual di pasaran ya untuk lem khusus untuk akuarium laut, tapi harganya pun memang sedikit mahal, apalagi yang sudah punya merek. Dan di lokalan juga sebetulnya ada yang jual untuk coral glue, tapi berhubung saya belum pernah pakai jadi saya tidak bisa review. Nah, ini untuk kombinasi antara super glue gel dan epo putih ini sudah saya gunakan sejak dulu lah, dari sejak dulu saya sudah gunakan dan memang tidak pernah ada kendala. Jadi harganya pun cukup murah. Untuk yang super glue gel itu bisa merek apa saja, untuk kemasan kecil harga 15.000, dan untuk yang besar yang tadi saya gunakan itu kurang lebih 40-45.000. Sedangkan untuk epo putih ini bisa ditemukan di toko online, di Tokopedia dengan harga kurang lebih 35.000. Nah, untuk pemakaiannya ini kita gabungkan antara epo putih part 1 dan part 2, jadi seperti bermain play-doh sebetulnya. Jadi memang bentuknya pun seperti play-doh, mainan masa kecil. Jadi tidak begitu sulit lah untuk menggunakannya. Nah, setelah dirasa cukup untuk digunakan, kita langsung coba tempelkan ini ke plug yang sudah disediakan. Nah, tapi sebelum ditempelkan untuk epo putihnya, plugnya kita lapisi dulu dengan super glue yang gel tadi. Fungsinya agar supaya lebih rekat. Nah, tapi ini cukup sedikit saja untuk penggunaannya, jangan terlalu banyak. Nah, kita tempelkan untuk epo putihnya. Nah, lalu bagian atas ini yang akan nanti ditempelkan ke koral, kita lem lagi supaya lebih kuat, jadi tidak mudah lepas nantinya. Nah, ini kita tempelkan untuk bagian koralnya. Nah, cukup mudah, hanya seperti itu saja sebetulnya. Nah, setelah ditempelkan kita masukkan lagi, kembalikan ke dalam air. Fungsinya agar super glue-nya itu mengikat ke epo putihnya sehingga lebih keras, lebih kencang, supaya tidak mudah lepas. Nah, untuk penggunaannya sendiri ini bisa digunakan untuk softies dan LPS ya, terutama untuk zoa. Nah, jikapun untuk teknik menempelkannya untuk zoa itu tidak perlu menggunakan epo putih, jadi langsung saja di plugnya ditempelkan menggunakan super glue gel dan zoanya langsung bisa ditempelkan di sana. Kecuali jika untuk LPS itu perlu menggunakan epo putih dan
banyak atau tidaknya itu tergantung nanti dari besar tidaknya si LPS-nya itu sendiri. Terutama jika kita akan menempelkan jenis torch, karang kuku, karang anemon, dan yang lainnya yang berbatang besar, itu tentu saja untuk kadar super glue dan EVA putihnya pun harus lebih banyak, jadi harus menyesuaikan. Karena jika penggunaannya sedikit itu resikonya nanti akan lepas dan ya jadi repot lah, jadi kerja 2 kali. Oleh karena itu perhatikan juga untuk besaran koral yang akan ditempelkannya. Nah, jika tadi itu teknik untuk menempelkan SPS atau koral ke frag plug, dan sekarang saya akan coba untuk menempelkan SPS ini ke live rock. Nah, tekniknya bisa coba juga untuk softies ataupun LPS. Nah, kebetulan saya tidak ada LPS yang bisa untuk ditempelkan, jadi saya ambil contoh untuk SPS saja. Tapi pada intinya itu sama seperti itu. Untuk EVA putihnya sendiri saya siapkan sedikit lebih besar daripada yang tadi untuk ditempelkan ke frag plug, karena khawatir ini nanti akan jatuh. Jadi jika lebih besar itu lebih kuat untuk cengkraman ke live rocknya. Nah, sebelumnya kita keringkan dulu untuk bagian dasar atau bawah SPS-nya. Lalu kita lem dulu untuk bawahnya ya. Kita lem dulu ini untuk supaya nanti ditempelkan ke EVA putihnya. Nah, lalu kita simpan, kita tempelkan EVA putihnya, dan bagian belakangnya kita kasih lagi super glue gel. Nah, kita cari celah yang pas untuk menyimpan koralnya, baik itu LPS atau SPS-nya. Kalau bisa itu ada sedikit lekukan ke dalam di live rocknya supaya nanti lebih mudah. Nah, kita tempelkan dan cukup seperti itu saja. Tunggu kurang lebih 1 atau 2 menit. Lalu untuk wave maker arusnya dikecilin dulu atau jika bisa dimatikan dulu agar koralnya sudah menempel sempurna dan tidak jatuh. Jika memang sudah, bisa dikembalikan untuk dinyalakan kembali. Nah, cukup seperti itu saja untuk tutorial menempelkan koral ke live rock. Semoga berguna, bermanfaat untuk sobat river semua. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.